Assalamualaikum sahabat Glory Story. Selamat datang kembali di kisah penuh tawa dan hikmah bersama Abu Nawas, si cerdas yang selalu punya cara unik dalam menghadapi masalah. Tapi kali ini, masalahnya bukan biasa-biasa saja. Kabar heboh soal judi di Baghdad sedang mengguncang kota. Suatu pagi yang cerah di pasar Baghdad, orang-orang sedang heboh memperbincangkan sesuatu. Bukan harga kurma atau unta, tapi tentang orang-orang yang ketahuan bermain dadu di belakang kedai kopi tua. Astagfirullah, judi makin merajalela, seru seorang penjual kain sambil geleng-geleng kepala. Tak jauh dari sana, Abu Nawas sedang duduk santai sambil menyesap teh. Ia tersenyum kecil mendengar kabar itu. Judi ya, gumamnya pelan. Matanya menatap tajam ke arah sekelompok pria yang masih berdebat. Tiba-tiba, seorang pemuda berlari menghampiri. Abu Nawas, kau tahu kabar itu? Katanya yang berjudi itu murid seorang ulama besar di kota sebelah, serunya dengan nada misterius. Orang-orang di sekitar langsung menatap Abu Nawas. Dengan gaya khasnya, Abu Nawas hanya tertawa pelan. Kalau muridlah berjudi, apakah gurunya ikut berdosa? Atau mungkin gurunya yang mengajarkan? Ucapnya santai. Semua yang mendengar langsung membelalakan mata. Seorang pria tua di sampingnya berkata, "Astagfirullah Abu Nawas, jangan bercanda soal dosa." Abu Nawas hanya mengangkat alis dan berkata, "Aku tidak bercanda, aku hanya bertanya." Kabar pernyataan Abu Nawas itu menyebar cepat seperti angin. Dalam waktu sehari, ulama Wahabi terkenal di Baghdad mendengarnya. Konon katanya, ulama itu marah besar dan menganggap Abu Nawas telah menghina ajaran agama. Keesokan harinya, di tengah pasar, seorang murid ulama itu datang membawa pesan. Abu Nawas, guruku menantangmu untuk datang ke masjid sore ini. Ia akan menjelaskan hukum judi dan menasihatimu agar tidak menyesatkan umat. Abu Nawas tersenyum tenang lalu berkata, "Kalau begitu, aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk belajar." Warga pasar yang mendengar serentak bersorak, "Wah, ini akan jadi debat seru." Sore harinya, masjid penuh sesak. Semua orang ingin menyaksikan Abu Nawas melawan ulama besar itu. Bahkan, para pedagang menutup tokonya lebih awal. Abu Nawas datang dengan langkah santai, membawa cangkir teh dan senyum penuh misteri. Ulama Wahabi itu sudah menanti di atas mimbar. Ia memandangi Abu Nawas dengan tatapan tajam. "Kau yang berkata bahwa tidak semua judi itu dosa, benar?" Suaranya menggema keras. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak berkata begitu, Syekh. Aku hanya bertanya, apakah semua yang disebut judi itu benar-benar judi di mata Allah?" Kerumunan mulai berbisik. Suasana memanas. Syekh Wahabi terlihat mulai geram, namun Abu Nawas tetap tenang, seperti pemain catur yang menunggu lawannya melakukan langkah salah. "Kalau begitu," kata sang ulama sambil menatap tajam, "datanglah besok pagi. Kita akan berdebat di hadapan seluruh penduduk Baghdad. Aku akan buktikan betapa salah ucapanmu itu." Abu Nawas menunduk sedikit, lalu menjawab dengan senyum kecil, "Baiklah, Syekh. Tapi kalau nanti aku menang, apakah engkau berani mengakui bahwa kau salah menafsirkan makna judi?" Semua yang hadir terdiam. Angin sore Baghdad terasa berhenti. Dan dari jauh, suara seorang bocah berkata pelan, "Wah, besok pasti seru sekali." Layar pun menggelap dengan suara narator. Apakah Abu Nawas benar-benar bisa menjelaskan hukum judi tanpa membuat dosa? Atau kali ini ulama Wahabi akan berhasil membuatnya bungkam? Debat di Masjid Agung Baghdad dipenuhi lautan manusia. Mulai dari pedagang, ulama, hingga anak-anak kecil berdesakan ingin melihat langsung perdebatan antara Abu Nawas dan ulama Wahabi yang terkenal keras dalam pendiriannya. Bahkan, wali kota pun dikabarkan diam-diam ikut menonton dari barisan belakang.
Abu Nawas datang dengan langkah ringan. Ia mengenakan jubah putih bersih, membawa secangkir teh, dan wajahnya tampak seperti orang yang hendak menikmati hiburan sore, bukan seperti orang yang hendak berdebat tentang hukum yang berat. Orang-orang langsung berbisik kagum dan tertawa kecil melihat gaya santainya. Sementara itu, sang ulama Wahabi berdiri gagah di depan mimbar. Di tangannya ada kitab tebal berwarna coklat tua. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau menimbulkan fitnah di antara kaum muslimin. Engkau berkata bahwa judi tidak selalu dosa. Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah bersabda, setiap perjudian adalah haram?" Abu Nawas meneguk tehnya pelan, lalu berkata lembut, "Benar, wahai Syekh. Tapi apakah engkau yakin setiap hal yang tampak seperti judi benar-benar judi di mata Allah?" Kerumunan langsung ribut. "Apa maksudnya itu?" bisik seorang penonton. "Lagi-lagi Abu Nawas memutar kata," kata yang lain. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Matanya tajam, bibirnya melengkung sedikit. Ia seperti menunggu jebakan lawannya sendiri. Ulama itu menatap marah. "Tidak usah berbelit. Judi itu dosa. Karena mengambil harta tanpa hak, mengandalkan nasib dan meninggalkan usaha. Apakah itu tidak jelas bagimu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas mengangguk sopan. "Sangat jelas, wahai Syekh. Tapi izinkan aku bertanya. Jika dua orang bertanding lomba memanah dan pemenangnya diberi hadiah oleh raja, apakah itu termasuk mengambil harta tanpa hak?" Ulama itu terdiam sejenak. "Itu bukan judi, karena niatnya bukan mencari uang, tapi latihan." "Baik," jawab Abu Nawas. "Lalu kalau dua orang sama-sama sepakat siapa yang kalah traktir teh sore ini, apakah itu juga judi?" Kerumunan mulai tertawa. Beberapa ulama muda di belakang menutup mulutnya menahan senyum. Ulama Wahabi itu berusaha tegas menjawab, "Itu termasuk taruhan. Taruhan adalah bagian dari judi." Abu Nawas pura-pura kaget. "Oh, begitu. Jadi kalau aku berkata kepada sahabatku, kalau aku datang duluan ke masjid, engkau yang azan, apakah itu juga judi?" "Tidak," jawab sang ulama cepat. "Kenapa?" tanya Abu Nawas polos. "Karena itu bagian dari ketaatan, bukan permainan." "Nah, berarti engkau sepakat bahwa yang menentukan halal atau haram bukanlah bentuk permainannya, tapi niat dan tujuannya." Masjid tiba-tiba sunyi. Beberapa jamaah menatap ke arah ulama Wahabi itu, menunggu jawabannya. Sang ulama mulai berkeringat. Tapi kalau sudah ada unsur taruhan, itu jelas dosa," katanya terbata. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Lalu bagaimana dengan seorang raja yang bertaruh dengan janjinya di jalan Allah? Bukankah dia juga mempertaruhkan sesuatu?" "Jangan memutar makna!" seru sang ulama keras. Namun Abu Nawas justru menunduk dan berkata lembut, "Aku tidak memutar makna, Syekh. Aku hanya ingin memastikan apakah engkau menilai dosa seseorang dari niatnya atau dari bentuk perbuatannya semata." Kerumunan terdiam. Hanya terdengar burung merpati di atas kubah masjid. Sang ulama mencoba mencari kata, tapi lidahnya keluh. Abu Nawas lalu berkata sambil berdiri pelan, "Wahai Syekh, aku tidak datang untuk melawanmu. Aku datang untuk mengingatkan bahwa hukum tanpa hikmah adalah ibarat tubuh tanpa ruh. Kadang, yang terlihat seperti dosa justru bisa menjadi ujian yang membawa pahala bila niatnya benar." Kata-kata itu membuat semua yang hadir terpaku. Beberapa menatap satu sama lain, tak tahu harus menanggapi apa. Abu Nawas menengguk teh terakhirnya, lalu berkata dengan santai, "Dan bila engkau ingin melanjutkan debat ini, aku siap. Tapi izinkan aku membeli dadu dulu. Siapa tahu nasib kita berubah hari ini." Seluruh masjid meledak dalam tawa. Bahkan beberapa murid ulama itu tak bisa menahan senyum.
Sang ulama hanya menghela napas panjang sambil berkata lirih, "Engkau memang aneh, wahai Abu Nawas." Abu Nawas membungkuk sopan, "Dan engkau bijak, karena hanya orang bijak yang mau marah demi kebenaran." Narator menutup adegan dengan suara lembut. Tapi apakah perdebatan ini sudah selesai? Belum, karena keesokan harinya, Abu Nawas justru melakukan sesuatu yang membuat seluruh Baghdad gempar. Abu Nawas main judi di tengah kota. Keesokan harinya, seluruh Baghdad heboh. Kabar angin berembus kencang. Abu Nawas bermain judi di depan kedai kopi. Orang-orang yang mendengarnya langsung berlarian ke arah pasar. Beberapa bahkan menutup tokonya demi melihat kebenaran kabar itu. Di tengah kerumunan, terlihat Abu Nawas duduk santai di atas tikar dengan tumpukan biji kurma di depannya. Di sekelilingnya ada anak-anak, pedagang, dan bahkan beberapa ulama muda. Mereka semua tampak tertawa-tawa. "Aduh, Abu Nawas, apa yang kau lakukan ini?" seru seorang pria tua. Abu Nawas tersenyum. "Bermain, wahai saudaraku, hanya bermain." "Tapi itu kan mirip judi." Abu Nawas terkekeh. "Kalau mirip, belum tentu sama, kan?" Beberapa orang tertawa, tapi sebagian lain mulai khawatir. Salah seorang murid ulama Wahabi berlari ke masjid melapor kepada gurunya. "Wahai Syekh, Abu Nawas benar-benar berjudi di depan umum." Mendengar itu, sang ulama langsung marah besar. "Nauzubillah, hari ini juga aku akan tangkap dia dan beri pelajaran." Ia pun bergegas keluar masjid, diikuti para muridnya yang membawa kitab, seolah hendak berperang dengan ayat dan dalil. Sesampainya di pasar, orang-orang langsung memberi jalan. Abu Nawas masih duduk santai, tersenyum melihat sang ulama datang. "Assalamualaikum wahai Syekh, silahkan duduk, ingin ikut bermain?" katanya dengan sopan tapi jenaka. Sang ulama menatap tajam. "Apakah kau tidak malu wahai Abu Nawas? Setelah berdebat panjang kemarin, kini kau malah berjudi di depan umum." Abu Nawas menatap biji kurma di depannya. "Apakah ini yang kau maksud judi, wahai Syekh?" "Ya, kau bertaruh di depan orang banyak." Abu Nawas tersenyum kecil. "Tapi kami tidak bertaruh uang, Syekh. Kami hanya bermain tebak jumlah biji kurma. Yang salah menebak harus membaca satu ayat Al-Quran dengan suara lantang. Apakah itu dosa?" Semua orang yang mendengar langsung terdiam. Sang ulama membuka mulut, tapi tak ada kata yang keluar. "Jadi, wahai Syekh," lanjut Abu Nawas, "apakah membaca Al-Quran sebagai hukuman termasuk dosa juga?" Kerumunan tertawa pelan. Sang ulama Wahabi itu mulai kelihatan gelisah, namun tetap berusaha tenang. "Tapi kau membuat orang tertawa dengan sesuatu yang berpotensi meniru judi," katanya keras. Abu Nawas mengangguk. "Benar, Syekh. Tapi aku tidak melarang orang tertawa, seperti engkau tidak bisa melarang angin bertiup. Aku hanya ingin mereka mengingat Allah sambil bahagia, bukan ketakutan." Sang ulama memicingkan mata. "Kau pandai berkelit. Aku hanya pandai bersyukur, Syekh. Kalau aku kalah, aku membaca Al-Quran. Kalau aku menang, aku tertawa. Dua-duanya ibadah, bukan?" Semua orang yang menonton langsung tertawa keras. Beberapa sampai menepuk lutut. Sang ulama menatap tajam, tapi wajahnya merah padam. Entah karena marah atau menahan tawa. Akhirnya ia berkata dengan nada lebih lembut, "Abu Nawas, jangan kau permainkan urusan agama. Orang-orang bisa salah paham." Abu Nawas mengangguk sopan. "Benar sekali wahai Syekh. Karena itu aku mengundangmu ikut bermain, agar engkau bisa meluruskan kalau kami salah." Kerumunan bersorak, "Setuju, setuju, Syekh ikut main." Sang ulama terkejut.
Apa? Tidak, aku tidak main-main dengan hal ini. Tapi Abu Nawas cepat menimpali. Kalau begitu, biar aku saja yang bermain dengan niat belajar. Kau yang mengawasi. Itu tidak haram kan? Sang ulama terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Baik, tapi aku hanya mengawasi. Alhamdulillah, kata Abi Nawas sambil tersenyum lebar. Berarti kita sepakat bahwa permainan ini bukan judi, selama niatnya baik. Orang-orang bersorak, bahkan beberapa ulama muda bertepuk tangan. Sang ulama akhirnya menutup kitabnya, menatap Abu Nawas dan berkata lirih, "Engkau memang pandai memutar kata, Abu Nawas, tapi kau juga mengajarkan sesuatu yang dalam." Abu Nawas menunduk. "Aku hanya belajar dari kehidupan, wahai Syekh. Kadang yang kita sebut permainan, justru cara Allah menguji kesabaran." Suasana pasar menjadi hangat dan damai. Anak-anak kembali bermain, para pedagang tersenyum, dan sang ulama pun akhirnya ikut duduk minum teh bersama Abu Nawas. Narator menutup dengan kalimat, "Tapi siapa tangka di malam harinya terjadi sesuatu yang membuat seluruh Baghdad kembali heboh. Bahkan Abu Nawas nyaris ditangkap raja." Raja menuduh Abu Nawas berjudi. Keesokan harinya, istana Baghdad kembali gempar. Seorang utusan datang berlari sambil membawa kabar dari pasar. Ia berkata, "Yang mulia, Abu Nawas telah menjadi buah bibir rakyat. Katanya ia bermain judi di tengah pasar." Raja Harun al-Rashid terkejut. "Apa? Abu Nawas berjudi?" Orang itu memang cerdik, tapi kalau benar begitu, aku tak bisa diam. Ia pun segera memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban lusuh tapi wajahnya penuh senyum. "Assalamualaikum, wahai Baginda Raja. Ada apakah gerangan aku dipanggil pagi-pagi begini? Apakah Baginda rindu kopi di kedai pasar?" Raja menahan tawa, tapi tetap bersikap tegas. "Abu Nawas, aku dengar kau bermain judi di tengah kota. Apakah benar itu?" Abu Nawas menatap raja dengan tenang. "Tergantung, wahai Baginda. Apa yang Baginda maksud dengan judi?" Raja berderam. "Judi itu taruhan, permainan yang bisa menjerumuskan orang ke dosa besar." Abu Nawas tersenyum. "Kalau begitu, apakah Baginda juga berdosa saat dulu bertaruh siapa yang paling cepat memakan kurma saat pesta kerajaan?" Semua pejabat yang hadir menunduk, menahan tawa. Raja sendiri sampai tersedak. Itu bukan taruhan, itu hanya permainan hiburan. Begitulah juga dengan aku, Baginda. Kami tidak bertaruh uang, hanya bertaruh bacaan ayat Al-Quran. Suasana mendadak hening. Raja memandang penasaran. "Maksudmu?" Abu Nawas lalu menjelaskan panjang lebar tentang permainannya di pasar. Bagaimana setiap yang kalah harus membaca satu ayat dan yang menang hanya tertawa tanpa mengambil apapun. Raja mengangguk pelan. "Jadi, kau menjadikan bacaan Al-Quran sebagai bagian dari permainan?" Abu Nawas tersenyum bijak. "Bukan permainan, Baginda, tapi pengingat. Sebab kalau hanya disuruh membaca, orang mungkin malas. Tapi kalau dibuat dengan sedikit tawa, mereka semangat." Raja termenung. Ia melihat wajah Abu Nawas yang begitu tenang. "Jadi, kau tidak berjudi?" Abu Nawas tertawa kecil. "Kalau aku berjudi, mungkin aku sudah kaya, Baginda. Tapi sampai hari ini, uangku tetap saja pas-pasan." Semua orang di ruangan itu tertawa. Raja sendiri sampai menepuk meja sambil berkata, "Engkau ini memang gila, tapi jenius, Abu Nawas." Namun tiba-tiba, seorang ulama Wahabi yang juga hadir bersuara, "Ampun Baginda, tapi walau niatnya baik, perbuatan Abu Nawas tetap bisa disalahpahami rakyat. Bisa-bisa nanti orang benar-benar berjudi dengan alasan membaca Al-Quran." Raja menatap Abu Nawas. "Benar juga kata ulama ini. Bagaimana kau menanggapi?" Abu Nawas menunduk sebentar, lalu berkata, "Wahai Baginda, jika seseorang berbuat salah karena salah paham, apakah kita salahkan orang yang memberi contoh atau yang salah paham itu?" Raja mengelus janggutnya.
Tergantung, Abu Nawas. Benar, Baginda. Maka biarkan aku memperbaikinya. Izinkan aku membuat permainan baru yang justru melarang judi dengan cara yang lucu. Dengan begitu, rakyat tak akan salah paham. Raja tersenyum. Kau ingin membuat rakyat berhenti judi dengan bermain? Iya, Baginda, karena kadang manusia lebih cepat paham lewat tawa daripada lewat ancaman. Raja mengangguk, penuh kagum. Baiklah, Abu Nawas, aku beri waktu 3 hari. Buktikan bahwa ide gilamu ini bisa membuat rakyat berhenti judi. Semua pejabat istana berbisik-bisik, mengira Abu Nawas bakal gagal. Tapi Abu Nawas hanya menunduk hormat. 3 hari cukup, Baginda. Tapi setelah itu, izinkan aku meminta satu permintaan. Raja mengangkat alis. Permintaan apa? Abu Nawas tersenyum penuh teka-teki. Nanti saja Baginda tahu. Yang pasti, ini akan membuat Baginda tertawa paling keras. Raja mengangguk sambil tertawa kecil. Baiklah, Abu Nawas, aku tunggu kejutanmu. Dan malam itu, seluruh Baghdad kembali ramai. Orang-orang penasaran, apa lagi yang akan dilakukan Abu Nawas kali ini? Sementara sang ulama Wahabi mengelus dada bergumam, "Ya Allah, jangan-jangan Abu Nawas malah bikin pasar tambah ramai, bukan berhenti judi?" Tapi Abu Nawas justru tertawa di bawah langit Baghdad, menatap bintang sambil berkata, "Kadang, untuk membuat orang berhenti dosa, kita harus bikin mereka tertawa dulu." Narator menutup dengan suara lembut tapi menggantung. Namun siapa sangka, 3 hari kemudian, bukan hanya rakyat yang berhenti judi, bahkan ulama yang paling keras pun ikut menyesal. Permainan anti judi Abu Nawas yang bikin semua orang taubat. 3 hari berlalu, seluruh Baghdad sudah menunggu dengan penuh penasaran. Di pasar, di kedai, bahkan di halaman masjid, semua orang membicarakan hal yang sama. Apa sebenarnya rencana Abu Nawas untuk memberantas judi? Pagi itu, Abu Nawas datang ke pasar membawa sebuah meja kayu besar. Di atasnya ada beberapa mangkuk, beberapa batu kecil, dan papan bertuliskan besar-besar, "Mainan halal, tanpa uang, tanpa dosa, penuh tawa." Orang-orang langsung mengerubunginya. "Apa ini, Abu Nawas? Kau mau buka arena judi lagi?" tanya salah satu warga dengan nada menggoda. Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak, sahabatku. Ini permainan baru yang justru bisa membuatmu berhenti berjudi." Kerumunan semakin ramai. Ada yang penasaran, ada yang ragu, ada pula yang curiga, tapi semua ingin tahu. "Baiklah," kata Abu Nawas lantang. "Permainannya sederhana. Kalian harus menebak di bawah mangkuk mana batu kecil ini disembunyikan. Tapi setiap yang salah menebak harus mengucap istighfar 3 kali dan bersedekah 1 sen untuk anak yatim." Semua orang terkejut. "Loh, jadi bukan taruhan uang, tapi sedekah?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Betul, dan yang menebak dengan benar tidak akan dapat uang. Tapi aku beri ucapan, selamat, kamu tidak serakah." Tawa pun pecah di pasar Baghdad. Orang-orang mulai ikut bermain. Setiap kali ada yang kalah, terdengar lantang suara mereka mengucap, "Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah." Dan Abu Nawas tersenyum puas melihat sedekah mengalir ke kotak anak yatim. Dari jauh, sang ulama Wahabi yang pernah menantangnya menatap dengan heran. "Apa-apaan ini? Permainan macam apa yang membuat orang bersedekah sambil tertawa?" Seorang muridnya menjawab pelan, "Sepertinya ini bukan judi, Syekh. Ini pengingat." Ulama itu terdiam. Ia mendekat ke meja Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya tegas, "apakah kau tidak takut orang tetap menganggap ini judi terselubung?" Abu Nawas tersenyum tenang. "Syekh, kalau semua orang yang datang pulang dengan pahala dan anak yatim mendapat makan, dosa judinya di mana?" Kerumunan hening, bahkan Syekh itu terdiam. Dan lagi lanjut Abu Nawas, "Dulu engkau berkata judi itu membuat orang lupa Allah, tapi lihatlah sekarang.
setiap yang kalah justru menyebut namanya. Orang-orang pun bertepuk tangan. Syekh itu menunduk dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Engkau benar, Abu Nawas. Aku marah padamu karena aku takut engkau menyesatkan umat. Tapi ternyata engkau menuntun mereka dengan cara yang tak terpikirkan." Abu Nawas tersenyum rendah hati. "Aku juga takut, Syekh. Karena yang aku tahu, menasihati orang tanpa membuat mereka tersenyum seringkali tak membuat mereka berubah." Raja Harun al-Rashid yang kebetulan datang ke pasar pun tertawa keras menyaksikan itu. "Abu Nawas, kau memang aneh, tapi anehmu selalu membawa kebaikan." Abu Nawas menunduk. "Terima kasih, Baginda. Tapi janji Baginda belum terlupa, bukan?" Raja mengerutkan kening. "Janji apa?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Kalau aku berhasil membuat rakyat berhenti berjudi, aku boleh meminta satu permintaan." "Baiklah, apa permintaanmu?" Abu Nawas menatap ke arah kerumunan dan berkata, "Baginda, aku mohon satu hal saja. Tolong perintahkan semua penjudi di Baghdad untuk datang ke sini. Aku ingin mereka belajar tertawa tanpa dosa." Raja tersenyum bangga. "Kau tak minta harta, tak minta jabatan. Kau minta rakyatmu tertawa?" "Iya, Baginda," jawab Abu Nawas. "Karena kadang orang yang banyak tertawa lebih sulit terjerumus ke dalam keputusasaan. Dan dari putus asa itulah banyak dosa lahir." Semua orang yang mendengar itu menunduk haru. Syekh Wahabi itu bahkan meneteskan air mata dan berkata, "Abu Nawas, engkau benar. Kau tak berdebat untuk menang, tapi untuk menyadarkan." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Aku hanya tak ingin orang berhenti berpikir, hanya karena takut salah." Hari itu seluruh Baghdad dipenuhi tawa dan takbir. Permainan Abu Nawas menjadi legenda. Tak ada lagi yang berjudi di pasar. Mereka kini lebih senang berlomba siapa yang paling banyak bersedekah. Dan malamnya, saat Abu Nawas duduk di tepi sungai sambil menatap bulan, ia berbisik pelan, "Ya Allah, jika setiap dosa bisa ditebus dengan senyum, semoga Engkau tetap izinkan aku membuat orang tertawa." Narator menutup dengan suara lembut. Kadang yang tampak seperti lelucon, justru lebih dalam dari khutbah. Begitulah Abu Nawas, gila tapi penuh hikmah. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Glory Story, tempat tawa dan hikmah bersatu.